Kalau sekarang ini fokus yang 2 ini aja kuliah dulu kan. Nanti kalau dia udah kerja dia lah bantuin adik-adiknya kan bilangin kayak gitu. Kalian harus kuat, harus belajar biar jadi orang jangan kayak mama kan gitu. Nanti kalau mau nggak kuat kalian yang sekolahin adik-adik kalian gitu. Selamat malam semuanya, pemirsa. Baik, hari ini adalah podcast saya yang pertama. Saya mengundang kakak yang namanya dipanggil biasanya Kak Iyet. Semoga podcast pada hari ini bisa dilihat semua orang, karena ini hanya cerita tentang seorang wanita yang begitu tangguh sekali. Saya sangat terima kasih sekali atas kedatangannya. Baik, kita mulai. Oke, Kak Iyet, saya panggil apa ini? Panggil Iyet aja lah. Panggil Iyet aja. Oke, Iyet, terima kasih ya sudah datang ke sini. Iya, sama-sama. Saya sangat senang sekali Iyet bisa datang ya. Iya, alhamdulillah. Tinggalnya di mana? Di Bukit Makmur, Kapling Bukit Makmur. Di Bukit Makmur di Sengkuang. Sengkuang. Oh, nggak jauh lah ya. Oke. Tadi hujan ya? Iya. Oh, tapi tidak sempat kehujanan kan? Enggak, belum berangkat. Oh, belum berangkat. Setelah hujan berhenti baru ke sini ya. Hmm. Oh iya, saya sangat senang sekali kakak Iyet datang ke sini, dan mungkin ada sedikit cerita tentang diri Iyet yang begitu saya lihat begitu tangguh dalam menghadapi hidup ini. Oke, mungkin kita bisa atau ingin tahu mulai dari awal Iyet ke Batam ya. Iyet kampungnya di mana? Bukit Tinggi. Bukit Tinggi berarti masuk Sumatera Barat ya? Iya, Oh Agam. iya. Agam. Oh, Agam. Waktu datang ke sini masih sendiri atau sudah menikah? Sudah menikah. Oh, sudah menikah. Sudah punya anak waktu ke sini? Sudah. Oh, sudah waktu ke sini sudah punya anak. Waktu Iyet ke sini coba ceritakan kenapa sampai ingin ke Batam? Ya, saking susahnya hidup di kampung ya kan. Jualan susah, diusir-usir terus jualan. Jadi kalau bertahan nggak makan, kelaparan lah kami anak beranak ya kan. Makanya nekat ke Batam. Waktu ke Batam itu sudah mempunyai berapa anak? 4 anak. Tahun berapa itu? 10 tahun yang lewat lah. Lupa lah. Berarti tahun 2011 ya? Iya. Siapa pertama sekali kira-kira misalnya ayo kita ke Batam gitu, yang mengajak ke Batam? Suaminya atau Iyet sendiri? Iyet sendiri. Oh, Iyet sendiri ya. Waktu di kampung Iyet kerja atau hanya sebagai ibu rumah tangga atau gimana? Iya, ibu rumah tangga sambil jualan juga, tapi pakai anak jualan gitu. Jualan apa yang dijual? Di roti bakar. Punya sendiri atau? Punya sendiri. Punya pakai sendiri. Anggota dulu. Oh, ada anggota berarti sudah bagus. Iya, dulu bagus. Semenjak Satpol PP ngusir-ngusir tuh kami anjlok semua. Kenapa diusir? Karena kami kan jualan kaki lima kan, jualan dia. Oh, maksudnya jualan yang tidak resmi. Iya. Oh, jualan yang di tempat dilarang. Kayak di keliling jam gadang itu. Oh, itu dilarang ya. Kenapa tidak sewa tempat atau gimana gitu? Iya, kalau sewa tempat nggak terjangkau lah. Oh gitu ya. Karena kan mungkin pemasukannya tidak itu ya. Iya, jadi Iyet sama suami sama-sama bekerja. Anak siapa yang jaga? Anak kasih jaga orang. Oh, kasih jaga orang ya. Tahun berapa menikah? Tahun 97. 97 ya. Karena cinta? Iyalah gitu. Karena cinta, bukan dijodohin ya. Iya. Oke. Waktu ke Batam itu kan tergerak mau ke Batam. Ada yang dituju nggak, misalnya kan satu keluarga ke Batam. Ada nggak tempat yang dituju? Apakah ada saudara atau gimana gitu tiba-tiba ke Batam? Apakah sudah mempunyai modal gimana itu tiba-tiba ke Batam? Enggak ada, modal nekat aja. Oh, modal nekat. Terus tinggal di mana? Pertama tinggal di belakang BCA, kos-kosan. Kos dengan kos maksudnya kos kamar-kamar begitu ya. Oh. Jadi gimana perasaannya setelah sampai di Batam? Waktu lihat kota Batam itu gimana gitu? Ya terharu aja. Terharu, sedih, atau
ada harapan atau gimana gitu? Ya ada harapan lah, ada harapan, ada kehidupan lah di sini gitu. Ada kehidupan. Mhm. Tapi, Iyet sudah membayangkan nggak, misalnya mau usaha apa gitu? Udah, Sudah. mhm. Itu waktu ke Batam itu, pertama sekali yang Iyet tuju itu apa? Misalnya ke mana dulu, mau buka usaha gitu? Bukan, pertama datang sini kerja dulu sama orang 4 bulan. Kerja sama orang. Mhm. Maksudnya, suami Iyet atau Iyet sendiri? Iya sama-sama kerja kami, Satu baru tempat? beda. Oh beda. Mmm. Terus, waktu kerja anaknya gimana? Siapa yang jaga? Ya kemarin kan anak yang besar kan di sini. Eee, Waktu ke sini anak yang besar sudah berapa Bukan yang besar, yang umurnya? nomor 3 lah, yang nomor 3 kan belum sekolah, jadi dia yang jaga adiknya kemarin tuh. Dia belum sekolah jadi dia tidak pergi sekolah, jaga adik? Dia jaga adik. Dia masih orangnya masih belum masih umur 6 tahun. Umur 6 tahun Mhm, jaga adik berapa orang? 1 aja. Satu. Mhm. Abangnya atau kakaknya? Kakaknya sama adiknya lah tinggal. Oh kakaknya. Kakak Jadi, sama waktu ke sini, bawa anak 3. anak 3. Heeh. Jadi kan di sekolah lagi, balik ke kampung lagi yang SMP. Oh pulang ke kampung, jadi Mhm. tinggal 3 lah ya? Tinggal 2 di Tinggal sini, tinggal 2. yang satu di sekolah di kampung juga, SMA kan yang besar. Oh sudah oh Jadi berdua aja lagi tinggal anak di sini. jadi Mmm. Iyet kayaknya, menikah masih muda ya? Iya, umur 19. Wah, umur 19 Mhm. ya, enak juga ya menikah muda, anak sudah besar, kita masih muda. Iya. Ya sekarang berapa itu? Umur Heeh, 43. 43, Mhm. anak sudah 6. 6. Mhm. Aduh, anak itu rezeki ya, Iya, tidak ada kata untuk menyerah membiayai anak ya. insyaallah. Oke, waktu tadi, kerja sama suami, anak tinggal di rumah, sampai, seharian penuh anak ditinggal di kos-kosan. Iya, Bisa anak sekecil itu menjaga adiknya, umur 6 tahun? umur 6 tahun sama 5 tahun, kan beda setahun orang Iya, tuh. maksudnya bisa mereka ditinggal? Insyaallah itu bisa. Ah, anak yang Mhm. baik sekali ya. Mhm. Dia tidak akan melakukan apa-apa ya, sudah di waktu ditinggal itu pesan apa pada anak? Nggak boleh nakal, nggak boleh kemana mana, nanti kalau lapar makan, gitu. Oh, sudah disediain. Udah sediain semuanya. Waktu, pekerjaan yang pertama didapat kerja apa? Jaga, jaga ruko, jaga toko. Jual Jaga toko di Jodoh, jual baju, pakaian. suami juga? Suami enggak, dia panggil dia kerja bangunan. Oh, kerja. Mhm. Berarti, benar kata Iyet, kita ke Batam ada harapan yang kita dapat. Jadi, Mhm. berapa lama menganggur? Enggak ada menganggur. Langsung dapat Iya, kerja? langsung. Itu dapat kerjanya kok senang sekali ya? Apakah ada yang memberitahu atau Enggak, gimana? nanya sendiri aja. Dengan orang yang tidak dikenal? Iya. Mungkin itulah rezeki Mhm. dari Allah ya. Kita, berniat ingin mencari rezeki untuk keluarga Iya. dengan daerah yang tidak kita ketahui dan pertama kita injak langsung dapat. Iya. Jadi, Iyet diberi pekerjaan, suami juga. Iya. Setelah suami, bekerja, istri bekerja, ada perasaan gimana gitu, "Oh, di Batam ada harapan," begitu? Oh iya. Heeh. Jadi udah kepikiran lagi untuk mau jualan gitu kan, kita Oh pandai jualan, nggak mungkin lah kita kerja orang terus kan gitu. oh, Mhm. iya saya tahu, biasanya orang Padang itu jiwa dagang ya. Iya. Jadi, ke mana-mana niatnya untuk berdagang gitu Iya ya. iya. Makanya orang Padang tuh kadang-kadang ada simbolnya, "Mau kemana dah? Cari piti." Ya, itu Iya itu betul. simbol orang Padang ya. Iya betul. Jadi tujuan merantau tuh cari uang. Iya. Iya iya, saya juga tahu sifat orang Padang, dia sangat gigih dalam berdagang. Walaupun, dia berusaha bekerja sama orang lain, tapi ada jiwa dagang dalam diri dia ya, Kak. Iya. Ya ya ya. Setelah, 4 bulan berhenti? Iya berhenti langsung jualan. Eee, apa yang dijual waktu pertama sekali itu? Pertama sekali ya jual cendol juga. Es cendol aja, es cendol sagu sama, pertama jualan itu bulan puasa kemarin tuh, eee, Jualan di mana pertama itu? di bazar. Oh, Ada karena pertama sekali di bazar di di mana? bazar, di Palapa, Nagoya. Oh, iya dulu di Palapa ya. Dekat jembatan itu. Iya Mhm. betul betul. Eee,
Kenapa berhenti? Padahal kan jualan itu kan jualan juga sebenarnya kan memang milik orang lain. Alasannya kenapa kok berhenti gitu? Apakah pemiliknya kurang Enggak, bagus, pemiliknya bagus, tapi pengen mandiri aja. Kalau pingin mandiri ya? kalau kerja Tapi orang gajinya cukup nggak untuk kehidupan di kalau Batam waktu kerja saat itu? waktu kerja dicukup-cukupin aja. Tapi tidak berlebih. Istilahnya sebenarnya nggak cukup, tapi dicukup-cukupin. Oh begitu, iya Mhm. ya. Jadi ya mungkin ingin lebih lah gitu ya. Iya. Oke, sekarang suami waktu Iyet memutuskan untuk berhenti, suami gimana? Setuju atau enggak? Atau itu sendiri adalah saran dari suami atau dari diri Iyet? Dari Iyet sendiri. Dari Iyet sendiri. Terus suami ikut berhenti atau enggak? Atau gimana? Ya dia masih tetap kerja kemarin, jadi jualan sendiri. Waktu itu tetap kerja, Iyet berhenti. Dia Iya, tetap bekerja di Panbil. iya. Itu kan jauh di Panbil itu. Iya kan dia, tapi kan pulang seminggu sekali pulang. Seminggu sekali pulang, ditinggal suami seminggu sekali. Iya. Sebenarnya kan ada transport. Alasannya kenapa? Ya kan kadang lembur sampai malam katanya, kan namanya kuli kan, kuli bangunan. Jadi nggak bisa pulang. Gimana perasaan Iyet ditinggal? Kan biasanya sama suami tidur, gimana itu kok suami tak pulang? Ada perasaan sepi, was-was atau gimana? Percaya aja, nggak ada perasaan was-was, percaya aja. Percaya aja karena tujuan dia adalah bekerja untuk Iya. mencari nafkah ya. Iya. Jadi setiap minggu dia pulang. Iya. Berapa lama suami bekerja seperti itu? Ada 6 bulan lah. 6 bulan. Kemudian dia berhenti. Dia berhenti. Kenapa berhenti? Ada Pulang kampung, dia suruh mamanya pulang kampung. Jadi ya sendiri lah tinggal di sini. Kenapa pulang kampung? Alasannya? Alasannya dia mau pas bulan puasa juga mau bantuin mamanya jualan lebaran. Kalau di Bukit Tinggi kalau lebaran tuh kan ramai. Nah, dia pulang seminggu nak lebaran kemarin tuh. Pulangnya jualan apa di kampung? Ya bantu mamanya jualan sate dia. Oh, jualan sate. Waktu itu Iyet lagi hamil tuh, lagi keadaan hamil tuh. Ya, hamil sedih yang ya? anak yang kelima. Oh, Iyet kasih. Ya kayak mana orang nggak mau dilarang, ya kasih lah. Oh, gitu. Oke, sekarang suami pulang kampung, Iyet sendiri di Batam. Iya, lagi keadaan hamil. Lagi keadaan hamil, anak 2. Tinggal di ruko. Di ruko lantai 3 Lantai apalagi. 3. Gimana perasaannya seorang wanita loh? Gimana perasaan? Saya tahu daerah Jodoh itu kan ya banyak jarang ada keluarga seperti kita tinggal di situ kan. Iya betul. Gimana perasaannya? Ya biasa-biasa aja lah, yang penting kita bisa jualan, bisa makan sama anak-anak itu aja. Berarti suami di kampung ketemu sama anak, tinggal sama anak yang di kampung ya? Oh, iya enggak, sama mamanya, sama anak juga, iya betul. Anak juga ya. Berapa lama di kampung? Di kampung dia ada 2 bulan lah. Oh, hanya 2 bulan. Habis itu dia memutuskan untuk balik lagi ke sini. Batam. Iya. Waktu dia balik ke Batam itu Iyet sudah buka usaha. Udah, lagi jualan tuh, dia balik kampung, aku udah jualan. Oh, saya mau tanya ini. Waktu pertama berani mengundurkan diri, kan Iyet kan pertama kan belum tahu jualan ini kira-kira bisa menghasilkan atau enggak. Dan padahal jualan kerja sama orang kan sudah dapat gaji ya tiap bulan kan. Iya. Dan gaji itu memang cukup untuk makan, tapi tidak berlebih. Apakah Iyet yakin dan mengapa begitu percaya jualan itu bisa menghasilkan daripada bekerja sama orang? Ya karena bulan puasa kan bazar, pasti orang beli. Apa namanya, kalau di kampung pembukuan ya kan. Pembukuan namanya. Jadi pasti beli orang. Itu aja. Itu pertama sekali jual cendol kan? Iya. Di kampung juga jualan cendol? Di kampung jual roti bakar, es cendol, jual apa namanya, pop es, macam-macam lah jualan di kampung. Jadi sudah punya keahlian lah ya. Modal berapa waktu pertama jualan? 400.000 aja. 400.000 dengan alat-alat ya? Enggak. Itu modal untuk makanan aja? Iya, modal. Itu waktu jualan pertama sekali, kan kita pertama mengeluarkan modal. Iya. Itu yakin nggak barang yang kita jual itu habis gitu? Yakin aja.
yakin dan berdoa sama iya, Allah ya. yakin, Niat kita kan rezeki kita itu dari Allah ya. iya betul. Waktu pertama jalan tuh gimana? Habis atau gimana? Alhamdulillah habis. Langsung habis. Mm-mm. Jadi langsung senang lah ya. Iya senang. Berapa macam yang dijual itu? Ada es cendol, ada es campur, es doger, jual sarabi juga, kolak sarabi. Oh, itu sendiri, bikin sendiri atau gimana itu? Iya bikin sendiri semua. Oh, berarti ada perasaan senang lah gitu ya. Iya. Ditinggal suami dalam keadaan hamil, anak 2, tinggal di ruko, berusaha bikin makanan dan habis. Besoknya bikin tambahan lagi, misalnya kan sekarang kan misal sekian kilo. Besoknya tambah lagi atau tetap Tetap aja. ada ya. Jual lopis juga tuh, lopis. Semua bikin sendiri. Iya. Aduh, gimana? Anak waktu itu di kandungan berapa bulan? 5 bulan. Nggak ada merasa capek ya waktu saat itu? Tapi nggak ada. Jadi enjoy aja ya, Enjoy aja. senang aja ya. Karena motor pun kemarin tuh masih nyewa kami, apa namanya, rental. motor kendaraan rental, tempat tinggal rental. Iya betul. Terus waktu jualan kan harus ada gerobak. Itu siapa yang buat? Biasanya kan laki-laki. Itu kan meja-meja aja kalau belum Oh, puasa. di meja-meja aja ya. Jadi puasa. sendiri bawa juga sendiri, Iya, semua sendiri. iya. Nggak ada rasa sedih waktu jualan itu, misalnya Ada aku lah. kok sendiri. Ada rasa sedih, tapi ditahan aja. Oh, ditahan aja ya. Aduh, wanita tangguh memang ya. Jadi penghasilan yang ia dapatkan itu apakah cukup untuk di Batam aja atau bisa juga untuk dikirim ke Untuk anak. Bisa dikirim juga untuk anak. Bisa sedikit. berlebih? Ya ada lah sedikit kirim untuk anak. Oke. Waktu itu bulan puasa kan mulai jualan kan. Iya. Pertama sekali kan setelah bulan puasa itu ia berpikir mau jual di mana gitu. Iya, jualan di Samarinda. Jadi beli gerobak pertama, beli gerobak second 400.000. Gerobak kayu, dari kayu. Gerobak mau hampir roboh kayak gitulah. Ini loh. Jadi beli second. Iya. Sudah itu tempat kan kita biasanya kan kalau mau jualan itu sudah ada tempatnya atau masih cari-cari, karena kan tidak semudah itu cari tempat iya, kan. Sistemnya kemarin itu kan nampak pasar ramai, dorong aja gerobak ke pasar itu dulu pertama-tama. Dorong aja gerobak. Itu yakin bahwa kita tidak dilarang seperti di Bukit Tinggi kan dilarang gitu. Yakin pasti, maksudnya pasti dilarang, tapi kita kan ngomong baik-baik ya sama orang pasar tuh. Insyaallah sekarang dapat tempat ya kan. Oke. Jadi itu berarti dalam tahun yang sama kan jualan di Jodoh itu kan? Iya, pas siap puasa itulah langsung jualan di Jodoh. Alhamdulillah ya. Jadi cita-cita Iyet ke Batam itu untuk berdagang ya. Iya. Berdagang sendiri mendapatkan penghasilan. Itu suami belum datang waktu jualan di Jodoh itu? Udah datang. Tapi dia kerja juga di pasar di dalam. Aku jualan, dia kerja sama orang lagi. Kerja apa? Kerja sama orang jual daun sup, daun bawang, daun selada. Jual sayur. Oke. Iyet jual cendol itu bikin sendiri jam berapa bikinnya? Kan jualnya mulai jam berapa? Jam 8 mulai jualan. Jam 8 ya? Pagi sampai jam 6 sore. Jam 6 sore? Iya. Itu jualan tidak berhenti maksudnya kan? Maksudnya di pasar terus kan? Iya, pasar terus 1 hari pula. Terus anak di kandungan itu nggak ada merasa rewel atau apa, kan sudah mulai? Enggak juga sih, nggak ada merasa rewel, biasa aja. Biasa aja ya? Salut sekali ya. Terus suami kan bekerja, suami udah mulai bekerja, istri udah mulai bekerja. Itu ada merasa puas atau tidak dengan penghasilannya itu? Ya, alhamdulillah udah bisa nyekolahin anak, udah senang kali gitu aja. Waktu saat mulai jualan di Jodoh itu anak yang pertama sekolah? Pertama SMA. SMA, yang kedua? SMP. Yang kedua SMP. Yang ketiga? Belum sekolah kemarin tuh. Belum sekolah, masih di ruko. Iya. Sama adiknya juga ya? Iya, adiknya belum sekolah juga. Berarti yang di kandungan yang kelima ya? Yang kelima, yang sekarang yang ke-6. Oh, jadi anaknya 6 ya? Iya. Waktu itu suami kerja, istri kerja.
eee, ada nggak, keinginan Iyet, untuk, memiliki, usaha sendiri dalam bentuk tempat yang permanen gitu? Enggak. Nggak ada? Tapi kalau untuk jualan permanen, kalau jualan es nggak jalan. Sudah pernah coba? Belum, tapi membayangkan aja kan. Membayangkan aja? Mhm. Heeh. Iyet jualan itu di tempat atau gimana? Maksudnya, Mungkin kan pakai gerobak. iya, pakai Itu, gerobak. menetap di tempat itu aja atau bergerak-gerak ke sini gitu? Enggak, menetap aja. Oh, Cuman 2 tempat. Pagi di belakang kan, heeh. siang tempat kita ketemu tadi tuh. Mhm Situ aja, mhm. 2 tempat aja. 2 tempat aja Mhm. itu. Maaf, penghasilannya sehari banyak ya? Alhamdulillah lah dapat lepas makan. Mhm mhm mhm. Dari hasil bekerja ini Iyet sudah bisa menyekolahkan anak ya. Anaknya yang besar sekarang kelas berapa? Kuliah. Sudah kuliah? Mhm. Nomor satu. Iya. Semester berapa? Sekarang baru semester 1 dia, yang nomor 2 baru semester 3 karena kemarin dia nganggur kan. Heeh, Mhm. yang nomor satu semester satu di Iya, universitas negeri atau swasta? di UT dia, Universitas terbuka. mhm, Yang kedua? di UIN Imam Bonjol Padang. Oh, Dia dapat jurusan alhamdulillah. matematika dan semester 3. Sangat itu ya, sangat Iya, gimana ya, senang, bangga ya, iya bangga sekali lah. bangga sekali ya, Mhm, mereka, sampai ke perguruan tinggi ya, iya. eee, dengan hasil jerih payah walaupun seorang penjual cendol ya perasaannya, tapi mereka sangat-sangat, bangga mempunyai orang tua ya. Ya karena anak-anak tuh pintar juga sekolah, makanya kita ini kayak mana ya, sedih kali kalau rasanya kalau nggak lanjut sekolahnya gitu. Oh gitu ya, Iya, waktu yang kuliah ini bukan anak itu yang mau kemauan, tapi kemauan aku. Kalian harus kuliah, jangan kayak mama, hidup kalian kayak itu. oh, Mmm, sebenarnya, dia merasa, udah tak mau iya, nak mau udah lama kalau mama nggak sanggup nggak usah Kakak kuliah. heeh, Nggak bisa insyaallah, doain aja heeh. mama ada rezeki gitu. Jadi dari hasil suami, kerja, bantu-bantu orang jualan, itu aja kerjanya? Iya, kalau sekarang kan udah meninggal suami aku. Eee, oh saya Mmm, sangat sekarang udah terharu meninggal. sekali. Sekarang sendiri. Meninggalnya, eee, sakit atau, eee, apa, maaf, Tapi itulah ditusuk orang kemarin pas, oh, 4 hari nak lebaran. 4 hari mau lebaran. Mhm. Jadi sedih juga ya, Ya sedih kali lah. sedih, eee, terus, gimana perasaan ditinggal suami selamanya? Karena kan waktu sebelumnya pernah ditinggal suami selama 2 bulan, Iya, sekarang selamanya. iya, Suami pun masih muda juga kan, iya masih. masih muda. Itu gimana perasaannya Ya sedih sekarang? sedih sekali lah, sedih apalagi nengokin anaknya yang masih kecil kan ditinggal. Baru 8 bulan yang kecil. Waktu meninggal, Waktu meninggal baru 3 bulan. baru 3 bulan anak Mhm, yang keenam. iya. Sekarang baru umur udah 8 bulan. Aduh, jadi, jadi perasaan Iyet gimana? Biasanya kan dibantu suami, Iya. gimana perasaan, sekarang suami tidak ada, anak 6 harus kita sendiri yang menanggung. Ada nggak, usaha misalnya, aset lain di kampung misalnya sawah atau apa yang Enggak ada, membantu? enggak ada. Murni jual cendol Iya, jual cendol ya. menghidupi 6 anak, Iya, yakin insyaallah. sampai hari ini bisa? Insyaallah sampai hari ini. Yang penting Alhamdulillah. dikasih kesehatan aja lah sama Allah, diberi umur yang panjang itu aja. Jadi, Iyet bekerja sepanjang hari berarti ya? Iya, jadi bangun jam 3 subuh lah masaknya. Jam 3 sudah bangun? Iya. Tidur jam berapa? Tidur jam 9 malam. Sampai di rumah kadang masak dulu lah. Kadang-kadang anak sibuk bikin tugasnya masing-masing kan. Heeh. Mmm, Sekarang yang tinggal sama Iyet anak berapa orang? 3. 3. Mhm. Yang besar sekolah di mana? Di Batam ini, tapi sekarang dia di Bogor. Di Kemarin kan kerja di Bogor, jadi sekarang ini kuliahnya online kan. heeh, Belum ke sini dia. belum ke sini. Mhm. Yang kedua Nomor 2 di sini, dia kan kuliah di Padang tapi masih online. masih online, Mhm. sekarang kan sistem dari rumah ya, Iya, heeh. Jadi sekarang, bertiga di sini?
Iya anak bertiga. dengan yang kecil dengan yang bayi, Iya dengan bayi. dengan Iyet. Mm. Tinggalnya sudah kan sebelum waktu datang kan tinggal di ruko ya. Iya. Sekarang tinggal sama maksudnya sudah beli rumah sendiri atau gimana? Belum, masih nyewa tapi nyewa di Kapling. Nyewa Dia masih di perumahan. jauh ya? Iya di Sengkuang. Motor nggak sewa lagi? Motor nggak sewa Oh lagi. sudah beli sendiri. Iya, rumah masih sewa. Rumah masih sewa. Hmm. Ada keinginan pingin punya rumah di Batam? Ada tapi mungkin belum tercapai lah untuk mikirin anak sekolah dulu. Kalau anak sudah selesai. Hmm. Suami maaf meninggalnya baru tahun ini atau Tahun ini. tahun ini meninggal? Iya. Baru ya? Iya. Sedih, saya sedih dengarnya ya. Berarti sendirian selain jualan cendol ada usaha lain nggak, misalnya penghasilan lain? Itulah menyapu-nyapu yang kakak Yang saya lihat tadi ya. Itu dapatlah dikasih 50 satu hari. 50.000 satu hari. Iya. Berarti sebulan 1.500.000 Iya, ya. itulah sampingan. Berarti Kadang-kadang dapat kardus itulah tambahannya kan. oh yang tadi di iya. pijak-pijak biar dia itu Iya, ya. Iya. Itu setiap hari ada aja? Enggak juga, kalau lagi ramai orang aja. Tapi kan hari Minggu, jadi kadang-kadang ya tergantung rezeki juga Kak. Oh, jadi sekarang Iyet kan menanggung makan. Iya. Udah itu sewa rumah. Sudah itu sekolah anak. Iya. Berarti padahal saya lihat Iyet jualan cendol tuh dimulai jam 8 ya. Iya, Jam 8 iya. sampai jam 6. Iya. Kalau hujan apakah bisa jualan? Enggak jualan. Jadi nggak ada dapat penghasilan? Enggak lah. Tapi bersih-bersih tetap? Bersih-bersih tetap datang? Datang, ya. Oh, jadi ada nggak pernah Iyet merasa stres, kan ditinggal suami stres, kira-kira ada nggak merasa kekurangan uang karena anak masih sekolah gitu? Ada sih tapi dibuat senyum aja, nanti pasti ada jalannya. Namanya duit itu pasti ada kekurangan lah Bu. Pasti ada kekurangan ya. Oke, tapi Iyet selalu yakin pasti ada jalan keluar gitu. Iya pasti ada jalan keluarnya. Ada nggak misalnya maaf ya, Iyet kan jualan cendol. Ada nggak keinginan jualan yang lebih dari jualan cendol, misalnya entah rumah makan atau apa gitu? Enggak. Jualan yang bentuk makanan? Enggak ada. Memang selamanya jualan cendol aja? Iya. Sampai anak dah selesai gitu? Iya, sampai sekuat tenaga lah. Kalau memang anak memungkinkan barulah istirahat ya kan. Oke. Sekarang sendiri ya? Iya. Bagaimana perasaan sendiri? Kalau sendiri itu misalnya kita kan biasa berdua, kalau ada sharing atau apa cerita gitu kan sama teman sekamar suami gitu ya. Kalau sendiri itu ada kadang-kadang ada nggak misalnya menangis atau apa gitu? Kadang-kadang ada juga kepikiran kan, sedih tapi cepat-cepat aja nengok anak dah hilanglah sedih tuh. Anak yang kecil ini kan. Jadinya sama aku kan, jadi itulah yang membuat aku kuat, anak-anak inilah yang membuat aku kuat, membuat aku semangat ya kan. Ada nggak kepikiran misalnya suami kan nggak ada lagi, mau pulang kampung gitu? Nggak mau, nggak ada kepikiran pulang kampung. Karena nggak ada kehidupan lah untuk kami di sana ya. Iya, susah jualan kaki lima di situ. Gitu ya. Teman-teman di tempat bekerja kan di pasar tuh kan kadang keras ya, iya, gitu betul, maksudnya keras kan, keras kehidupannya ya. Iya, betul. Gimana Iyet bisa bergaul atau apa gitu? Ya, harus pandai nyusahin diri sama orang-orang di pasar gitulah. Kalau kita baik orang pun lebih baik gitu aja. Iya ya. Yang penting kita nggak ganggu orang, nggak ngusil orang itu aja. Malah mungkin mereka simpati ya. Iya betul. Mereka simpati ya. Dan Iyet sendiri ada nggak misalnya perasaan waktu ditinggal suami ada rasa takut atau bagaimana gitu menghadapi kehidupan ini? Apalagi ya status sekarang janda gitu kan. Iya. Ada nggak yang mengganggu atau apa gitu? Insya Allah sampai sekarang nggak ada. Nggak ada ya. Enggak. Jadi enjoy aja bekerja ya. Iya enjoy aja. Soalnya baik lah orang sekeliling situ. Orang pasar ya. Karena ada hari-hari ketemu ya kan.
Jadi, sudah ada berapa tahun ya di situ ya? 10 tahun atau Udah 10 tahun udah ada. 10 Mhm. itu, teman-teman di pasar itu misalnya kan yang IET pakai itu kan parkiran gitu ya. Iya. Mereka itu, sangat-sangat mendukung atau gimana? Iya sangat mendukung lah. Sangat sangat mendukung ya? Iya. Eee, Kira-kira, keinginan IET kan anaknya kan 2 yang paling besar sudah, sekarang, nomor 1 nomor 2 kuliah. Mmm. IET mau anaknya semua kuliah? Iya. Eee, Sanggup nggak, dengan hanya berjualan cendol kira-kira bisa nggak anak Iya kuliah semuanya? kalau sekarang ini fokus yang 2 ini aja kuliah dulu kan, nanti Mhm. kalau dia udah kerja dia lah bantuin adik-adiknya kan bilangin kayak gitu. Kalian harus kuat, harus rajin belajar biar jadi orang jangan kayak mama kan gitu. Nanti kalau mau nggak kuat, kalian yang sekolahin adik-adik kalian gitu. Iya, heeh. Jadi, adiknya nanti akan dibiayai oleh abang dan kakaknya, dan IET selalu berusaha mereka supaya belajar keras sehingga IET tadi bilang anak-anak IET pintar semua ya. Iya. Eee, iya iya, perjuangannya sangat sangat itu ya, sangat berat ya. Saya kadang-kadang berpikir, 6 anak hanya berjualan cendol, cita-cita IET anaknya harus kuliah semua dan insya Allah mungkin segera segera itu, terjadi itu semua, dengan alasan jika abang dan kakaknya bekerja membiayai adiknya, ya. Yang tua 1, 2, 3 tuh perempuan. Oh, perempuan. Mhm. Jadi, dan anak IET sendiri, tidak ada bantu kalau di rumah misalnya yang tinggal di sini, jualan IET, bikin-bikin Ada pasti rumahnya ada bantu yang di rumah aja, kalau ke pasar tidak. dan mereka tidak rewel? Tidak. Tidak, misalnya ya ibu-ibu kan jualan, misalnya minta duit lebih atau apa Enggak ini itu, ada, enggak. tidak ya? Tidak. Gigih ya cari duitnya ya? Insyaallah demi anak-anak ya kan. Iya, saya nggak habis pikir, kan jualan tuh kan capek ya, capek jualan itu kan panas, ikut kepanasan, Iya betul. kalau hujan ya paling tidak kehujanan Iya ya, betul. walaupun tidak habis basah tapi kan ada tenda, tapi kan pasti kena ya lah ya. Kemudian menyapu jalan sangat, sangat, itu Betul sebenarnya nyapu jalan tuh beratnya narik-narik sampahnya itu. nah iya, Hmm, sampah itu kan berat itu berat kan, iya, mengumpulkannya itu kan, Iya, ngangkatnya iya saya lihat ngangkat. berat. Iya. Enggak enggak maksud saya mudahan jangan sampai ya, enggak ada pernah sakit. Sampai sekarang seolah enggak. Padahal setiap hari kan niat kerja, kalau tidak hujan setiap hari kan. Iya kalau kerja nyapu tuh hujan mau panas Ya tetap hari bekerja kan. iya. Iya, maksudnya iya, makan ada minum jamu atau apa kok sekuat itu tenaganya gitu. Iya Kenapa begitu sekali tenaganya? Karena apa? karena gigih demi anak aja, untuk biar desa cukup gitu. Biar Mhm. biar anak bisa makan, Iya bisa sekolah. bisa sekolah ya itu Mhm. aja ya, nggak Iya, ada keinginan lain ya? enggak. Bukan keinginan ingin memiliki rumah yang besar Enggak atau ada tidak ya? kepikiran untuk memiliki Untuk saat rumah. ini menyekolahkan anak. Iya betul. Waktu pulang ke rumah, kan saya aja kadang-kadang, berpikir waktu IET kan berjualan, dorong gerobak, kemudian pulang ke rumah bawa motor, kan sebenarnya badan udah capek ya, itu langsung tidur atau, melakukan sesuatu gitu? Enggak, kadang-kadang nyampe di rumah anak-anak, "Mama lah yang masak, Ma." Kalau kami masak nggak enak, ya masaklah. Masak lagi? Masak lauk untuk anak-anak ya kan. Ada perasaan ngeluh nggak misalnya, "Aduh ibu, mama Tapi capek." enggak pernah kalau ngomong capek sama anak-anak, Nggak seolah pernah ya enggak selalu, pernah. nggak akan pernah Kadang-kadang ya? sakit pun, "Awak mama sakit?" Enggak, gituin aja. Mhm. Aku nggak mau anak-anak tuh memikirkan apa yang kupikirkan gitu. Penting pikir kalian fokus untuk sekolah. Sekolah, pikirkan adik-adik kalian nanti, itu aja. Berarti ia tidak Hmm. mau kesedihan ia itu, dirahkas Di sama anak-anak iya ya? betul. Bikin mereka, itu ya Nanti down dia gitu ya? nggak fokus dia sekolah Mereka nanti, nggak iya. fokus gitu ya? Biar masalah uang, masalah sakit, capek itu nggak pernah ngomong sama anak-anak. Hebat sekali ya Iya, ibunya, iya hebat betul. sekali ibunya, ibu yang gigih ya, salut sekali saya. Eee, jadi, sekarang,
apapun yang terjadi pada diri kita, kita simpan sendiri gitu ya. Iya, betul. Ada nggak misalnya Iyet tiba-tiba menangis tengah malam gitu? Enggak ada. Nggak ada. Karena udah capek mungkin udah lelah, tidur nyenyak aja, udah tuh bangun subuh. Jam 3 kadang jam 4 tuh bangun. Kalau udah tidur tuh nggak tahu sama orang lagi. Nggak ada mikir yang aneh-aneh lagi. Oh begitu ya. Mm. Itu sewa rumah itu di sana itu tidak bisa untuk jualan juga, misalnya buka cabang di sana jualan juga. Nggak bisa. Oh, karena Iyet pun tidak bisa buka cabang ya karena Iya, nggak ada yang mau jaga nanti. jualan cendol, bersihin jalan, jualan kardus, bisa sekolahin anak, 2 di universitas, bisa kasih makan anak. Itu karena Allah membantu Iyet ya. Iya. Dan karena Iyet tidak pernah mengeluh, Ya nggak, insya Allah nggak ada. nggak pernah mengeluh. Semangat terus lah demi anak. Semangat terus. Semangat. Waktu ada suami sama nggak ada suami berarti penghasilan Iyet berkurang dong. Dulu kan yang nyapu jalan itu kan suami juga, kerjaan dia sebenarnya. Kan. Sebenarnya penghasilan Iyet apa penghasilan suami yang lebih banyak? Iyet lah. Oh Iyet lah ya. Jadi tapi berkurang sedikit lah ya. Iya. Itulah kerjaan suami itu yang nyapu jalan itu kan dulu kerjaan dia. Tapi sekarang karena dia gak ada, awak yang gantiin. Yang gantiin. Iya. Mereka kasih ya. Mereka kasih. Aku mintain sama orang yang punya kan, aku aja yang gantiin bang, biar ada untuk beli susu anak aku. Oh gitu ya. Anak sekarang yang 3 bulan siapa yang jaga? Yang 8 tetangga. Yang 8 bulan. Tetangga sebelah rumah. Bayar? Iya, bayar 800 sebulan. 800. Berarti penghasilan Iyet besar ya jualan cendol ya? Iya kan esnya banyak macamnya. Ada 7 macam. Satu macam itu bisa banyak ya? Iya, nengok tergantung rezeki lah bun. Iya, namanya kan jualan untung-untungan kan. Itu jualannya paling suka orang apa, cendol atau apa? Ada es campur juga ya kayak saya lihat ya. Merata aja, dia sama-sama Merata ya? merata aja. Sudah ada langganannya? Insya Allah udah. Bulan puasa Iyet jualan nggak di bazar? Jualan juga ya. Di pasar tidak? Di pasar pagi jualan, kalau 15 hari mau lebaran pagi pasar dulu, sorenya baru di bazar. Jam 3 ke bazar. Oh gitu ya. Belum puasa kemarin kayak gitu. Sekarang ini kan tadi kan pulang jam 6 ya? Ya nyampe di rumah jam 7 lewat. Dia kan bersih dulu gerobak, cuci alat-alatnya semua lu. Bersihkan dulu. Oh di gerobaknya dibersihkan. Kalau dulu. jualannya tidak habis? Ya kalau nggak habis dibuang, besok bikin baru lagi. Dibuang? Semuanya dibuang. Tapi iya kan. Gulanya nggak. Gula nggak ya? Cuma nggak bisa lagi. Harus iya. Besok bikin baru lagi. Oh gitu ya. Rugi berarti ya? Ya rugi lah. Tapi ruginya tidak rugi banyak. Iya nggak rugi banyak, istilahnya bisa lah balik modal lagi besok. Untuk besok gitu ya. Itu bersihkannya capek juga ya. Sudah itu berapa lama bersihkannya itu? 1 jam atau gimana? Ya 1 jam lah. Bersihkan, nyimpan alat-alat mau bawa pulang ya kan. Jadi sekarang berapa menjadi single parent berapa lama? Baru 5 bulan ya? Iya 5 bulan. Apa harapan Iyet? Misalnya apa keinginan Iyet? Keinginan ingin mensekolahkan anak aja, itu aja cita-cita, nggak ada yang lain. Nggak ada yang lain ya? Nggak ada kepikiran punya suami lagi, nggak. Benar. Dan untuk saat ini insya Allah ingin pikiran kayak mana anak-anak lebih maju, lebih baik ke depannya gitu. Jadi tidak ada keinginan untuk bersuami lagi saat ini. Iya, di saat ini. Kita tidak boleh juga ya, kadang jodoh betul. itu kan nggak tahu ke depannya begitu kan. Karena kan sendiri sama berdua berbeda. Iya. Trauma juga nanti kalau punya suami kan anak banyak ya kan. Adakah yang mau? Mana orang lah mau. Nanti sayangnya mau aja. Anak-anak nanti nyelang dapat aja ya kan. Oh iya begitu ngeri pun Kak. Oh iya ya. Nggak terbayang lewat nanti lah. Kasihan anak-anak itu kan. Jadi fokus ya. Iyet sekarang ya. Anak 6. 1, 2 di universitas. Ada rasa bangga? Bangga, iya ada bangga lah. Ada merasa bangga ya? Ada. Dan anak-anak Iyet sendiri yang di universitas itu gimana lihat seorang ibunya? Ada gimana mereka?
Dia bangga sekali sama aku gitulah. Bangga sekali ya. Mhm. Apa harapan, anak-anak kepada ibunya misalnya? Ya mudah-mudahan Mama sehat terus, bisa nyekolah kami sampai sampai selesai. Nanti kami kalau udah selesai kami akan bahagia dengan Mama katanya gitu. Oh begitu ya. Mhm. Tapi jualan cendol terus tetap walaupun anak sudah bekerja? Iya, Itu selagi bisa bekerja, bisa jualan terus. jualan terus ya? Mhm. Iya iya. Memang, di samping, suatu, usaha, jualan itu adalah suatu hobi ya? Hobi, ya betul, Hobi ya? mhm. Mungkin kalau nggak jualan sakit-sakitan Iya mungkin ya? betul, mhm. Iya. Jadi, harapannya sekarang semoga anak-anak semua berkuliah, Iyet sendiri tetap sehat, Iya betul. supaya bisa, mencari nafkah untuk keluarga ya, Iya dan betul. tidak memberatkan keluarga di kampung ya, nggak pernah minta, bantuan atau apapun, Enggak, tidak enggak. pernah, sama sekali kekurangan uang sehingga pinjam sana pinjam sini? Enggak. Alhamdulillah hebat ya. Mhm. Saya salut loh, saya salut sekali sama, kegigihan mencari uang ya. Mhm. Jadi, ya kita sendiri, saya sendiri, pertama kenapa ingin, berbincang atau, podcast sama Iyet, karena saya lihat, eee, tadi jualan kok sekarang, bersih-bersihin jalan, itu ngapain lagi, pijak-pijak kardus. Jadi Iya jadi itu usahanya iya kiri nampak kanan gitu ya. iya iya itu kan nyambil-nyambil kan jam-jam segitu kan jam orang udah sepi. Jadi kalau di pasar itu kalau kita rajin ada aja, Ada aja, iya yang betul. menghasilkan uang ya, Iya, asal jangan malas ya, asal jangan malas dan jangan malu. jangan malu, dua Betul, itu aja ya. iya, Kalau ingin ingin mendapatkan uang jangan malas, jangan malu. harus ramah satu, Satu harus ramah, iya kita semua orang sama siapa-siapa aja harus ramah. tidak Iya, boleh sombong ya. tidak boleh sombong, betul. Pasti uang akan datang ya. Iya, Di samping itu apa, doa. doa betul. Doa tidak boleh putus. Iya. Ya, saya terima kasih ya, Iyet sudah menceritakan, kegigihan Iyet dalam mencari uang untuk keluarga dan ditinggal suami dalam waktu yang dekat ini, dengan keadaan anak yang masih bayi ya. Iya, Semoga kelak apa yang cita-citakan akan tercapai iya, amin. dan Iyet, selalu sehat. Siapa tahu ke depannya Iyet sudah memiliki rumah ya. Insyaallah. Mhm. Tapi nggak ada kebayangan untuk biar sendiri mungkin lah, nggak tahu lah anak-anak nanti ya kan. Iya, mungkin Hmm, mungkin lah ya anak-anak bisa mhm. memberikannya. Jadi, terima kasih sekali atas, kejujurannya menceritakan hidupnya yang saya rasa, getir lah ya, perih gitu ya. Iya perih tapi Heeh, dia harus ikut kuatin lah gitu. dikuat-kuatin ya. Mhm. Sebenarnya hati ini ingin menangis gitu Iya ya menghadapi, tapi tapi menangis karena pun sama siapa ya kan. iya betul betul. Mhm. Karena, hidup ini kita sendiri, pilihan Iya kita betul, iya sendiri. betul. Kita yang harus menjalaninya. Iya, Kalau kita menangis siapa yang akan mencari uang untuk keluarga, iya betul tak betul, ya? iya. Heeh. Jadi semoga, ke depannya Iyet sukses. Amin. Terima kasih ya, Iya untuk sama-sama. podcast-nya hari ini Iya, dan, saya selalu, berdoa kita semua diberi kesehatan. ya amin. Amin. Terima kasih, telah, melihat, podcast saya, yang pertama ini, semoga bisa continue ke depannya. Jika Anda ingin, memberikan histori Anda, di podcast saya silakan, kontak di, number saya di bawah ini. Dan, mungkin ada yang ingin membantu Iyet, silakan, dengan senang hati. Karena beliau adalah wanita yang tangguh dan sangat gigih untuk keluarganya. Semoga ke depannya, podcast saya lebih, maju dan terima kasih sekali lagi dan jangan lupa subscribe dan like and share. Terima kasih. Selamat malam. Bye-bye.